Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa dari pidato tokoh nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Pidato yang saya analisis adalah pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Alasan saya memilih pidato ini karena pidato tersebut merupakan salah satu pidato paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain itu, memiliki nilai sejarah yang tinggi, pidato ini juga menunjukkan kemampuan Soekarno dalam menggunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan gagasan, memengaruhi pendengar, dan membangkitkan semangat persatuan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas profil singkat tokoh, isi pidato, serta menganalisis apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno dikenal sebagai orator yang sangat hebat. Kemampuannya dalam berpidato membuat masyarakat mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Tidak hanya itu, pidato-pidatonya juga mampu membangkitkan semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, beliau mengusulkan dasar negara Indonesia akhirnya berkembang menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ringkasan isi pidato. Secara umum, pidato lahirnya Pancasila membahas mengenai dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Beliau kemudian mengusulkan 5 prinsip yang menjadi dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan keutuhan. Kelima prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini tidak hanya berisi gagasan politik, tetapi juga mengandung pesan persatuan, toleransi, dan semangat membangun bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kebahasaan dari pidato tersebut. Yang pertama, penggunaan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang digunakan Soekarno tergolong komunikatif dan mudah dipahami oleh pendengar. Meskipun membahas masalah kenegaraan yang cukup kompleks, Soekarno mampu menjelaskan gagasannya dengan bahasa yang sederhana, sehingga masyarakat dari berbagai kalangan dapat memahami isi pidatonya. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut telah memenuhi salah satu kaidah komunikasi yang baik, yaitu pesan dapat diterima dengan jelas oleh audiens. Yang kedua, penggunaan kalimat persuasif. Dalam pidato tersebut terdapat banyak kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak. Contohnya ketika Soekarno mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu membangun bangsa.
kalimat persuasif sangat penting dalam pidato karena tujuan utama pidato bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga memengaruhi sikap dan tindakan pendengarnya. Penggunaan bahasa persuasif dalam pidato Soekarno dapat dikatakan sangat efektif karena mampu membangun semangat kebangsaan. Yang ketiga, penggunaan kata baku. Sebagian besar yang digunakan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia pada masanya. Namun jika dibandingkan dengan ejaan bahasa Indonesia saat ini, terdapat beberapa kata yang mengalami perubahan penulisannya. Misalnya kata faham yang digunakan sekarang ditulis paham, dan kata perjuangan yang sekarang ditulis perjuangan. Perbedaan tersebut bukan merupakan kesalahan, melainkan akibat perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keterkaitan antar bagian dalam suatu teks, sedangkan koherensi adalah hubungan makna yang membuat suatu teks menjadi runtut. Dalam pidato ini, setiap bagian saling berhubungan dengan baik. Soekarno memulai pidato dengan menjelaskan kondisi bangsa Indonesia, kemudian menjelaskan pentingnya dasar negara, lalu menawarkan solusi berupa Pancasila. Alur penyampaiannya yang runtut membuat pidato mudah diikuti oleh pendengarnya. Yang kelima, penggunaan kalimat efektif. Banyak kalimat dalam pidato tersebut yang efektif karena mampu menyampaikan gagasan secara jelas. Namun terdapat juga beberapa kalimat yang cukup panjang. Jika dilihat dari standar bahasa modern, kalimat tersebut mungkin dianggap kurang efektif. Akan tetapi dalam konteks pidato saat itu, kalimat panjang digunakan untuk memberikan penekanan, membangun suasana emosional sehingga pendengar lebih terpengaruh oleh pesan yang disampaikan. Analisis gaya bahasa. Selain kaidah bahasa, saya juga menganalisis gaya bahasa yang digunakan oleh Soekarno. Yang pertama, ada repetisi atau pengulangan. Salah satu gaya bahasa yang sering digunakan Soekarno adalah repetisi atau pengulangan. Pengulangan dilakukan untuk menekan ide penting agar lebih mudah diingat oleh pendengar. Teknik ini membuat pidato terdengar lebih kuat dan meyakinkan. Yang kedua, ada bahasa emotif. Soekarno sering menggunakan kata-kata yang mampu membangkitkan emosi pendengar. Beliau berbicara tentang perjuangan, persatuan, dan masa depan bangsa. Penggunaan bahasa emotif ini membuat pendengar merasa lebih terlibat secara emosional. Yang ketiga, ada bahasa nasionalisme. Pidato ini sangat kental dengan nilai nasionalismenya. Banyak kalimat yang menekankan pentingnya persatuan bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pidato tersebut sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Kelebihan dan kekurangan bahasa pidato berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa kelebihan dari pidato Soekarno. Pertama, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Kedua, penyampaian gagasan dilakukan secara runtut dan sistematis. Ketiga, penggunaan bahasa persuasif sangat kuat sehingga mampu memengaruhi pendengar. Keempat, pidato memengaruhi nilai nasionalisme yang tinggi. Namun terdapat juga beberapa kekurangan jika dilihat dari sudut pandang bahasa modern. Beberapa kata tidak lagi sesuai dengan ejaan saat ini. Selain itu, terdapat kalimat yang cukup panjang sehingga memerlukan konsentrasi lebih untuk memahaminya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kualitas pidato secara keseluruhan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pidato lahirnya Pancasila, karya Insinyur Soekarno-Hatta, pada umumnya telah memenuhi kaidah bahasa yang baik untuk sebuah pidato. Bahasa yang digunakan komunikatif, persuasif, runtut, dan mampu menyampaikan gagasan secara efektif kepada pendengar. Walaupun terdapat beberapa perbedaan ejaan dengan bahasa Indonesia modern, hal tersebut terjadi karena perkembangan bahasa ini dari masa ke masa. Pidato ini menjadi bukti bahwa penggunaan bahasa yang baik dapat menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan ide.
mempersatukan masyarakat, dan membangun semangat kebangsaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.